Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Sahabat Rasional, 2024 masih 3 tahun lagi. Namun hari-hari ini warung-warung kopi kita disuguhi dengan sejumlah diskusi tentang siapa yang layak memimpin Indonesia pasca Jokowi. Konsolidasi demokrasi, konsolidasi politik 2024, apa sesungguhnya yang terjadi hari-hari ini? Apa agenda terselubung yang mungkin saja terjadi dalam proses demokrasi hari-hari ini akan kita kupas. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan kita semua terhadap pengembangan channel kebanggaan kita. Sahabat Rasional, hari-hari ini Indonesia suhu politiknya mulai hangat. Genderang demokrasi 2024 mulai ditabuk. 3 tahun mungkin waktu yang boleh dibilang panjang. Namun untuk sebuah perhelatan yang namanya politik, 3 tahun adalah waktu yang singkat. Sehingga tidak mengherankan jika hari-hari ini di banyak tempat panggung deklarasi politik mulai dimainkan. Sejumlah calon, sejumlah tokoh mulai dielus, digadang-gadang, dan mulai dinyatakan layak memimpin Indonesia. Konsolidasi demokrasi, konsolidasi politik 3 tahun mendatang adalah sebuah proses yang harus dimaknai sebagai sebuah proses emas, proses berharga bagi pendidikan politik bangsa Indonesia. Mengelus calon pemimpin Indonesia 2024 nanti dari sekarang berarti memberikan ruang kepada masyarakat untuk lebih mengetahui siapa sosok yang saat ini didorong, bagaimana latar belakang sosok yang didorong, dan bagaimana nasionalisme atau sikapnya merawat NKRI. Masyarakat harus tahu betul, masyarakat harus paham, masyarakat harus mampu melihat dan memilah mana pilihannya yang bisa membawa NKRI menuju Tanjung Harapan. Sahabat Rasional, dalam konteks politik, hari-hari ini kita tahu sejumlah lembaga survei nasional mulai merilis hasil survei terhadap tokoh-tokoh politik nasional yang digadang-gadang layak memimpin Indonesia. Perolehan atau elektabilitas para calon menjadi salah satu prasyarat, menjadi salah satu barometer, menjadi salah satu indikator bagi masyarakat untuk kemudian secara psikologis mulai menimbang-nimbang, mulai menimbang-nimbang siapa yang layak mereka pilih. Dan hampir pasti rujukan survei elektabilitas menjadi salah satu cara, menjadi salah satu rujukan untuk membuat strategi, karena politik tidak jauh atau berkerabat dengan intrik dan trik. Dan dalam konteks intrik dan trik itu pula, bukan tidak mungkin ketika elektabilitas menurun, ketika elektabilitas belum naik, ketika elektabilitas stagnan, para kandidat, partai politik, atau para pendukung mulai dengan strateginya memilah dan memilih kira-kira isu mana yang layak untuk dimainkan. Dan hampir pasti identitas, komunitas, sara menjadi isu yang empuk yang akan disajikan dalam rangka menaikkan elektabilitas seseorang. Kita ingat betul, memori kolektif kita masih sangat kental mengingat Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu silam. Bagaimana agama digoreng sedemikian rupa, bagaimana sejumlah ayat diumbar secara vulgar hanya untuk kepentingan kekuasaan. Masyarakat dalam konteks horizontal dipecah-pecah atas nama agama. Kita jaga, kita rawat, jangan sampai kemudian di Pileg maupun Pilpres 2024 isu Aceh, isu asing,
isu Obed menjadi isu yang kemudian tersaji dan membuat kita tidak lagi melihat sesama sebagai saudara. Kita tahu betul berapa nama tokoh yang saat ini mulai muncul ke permukaan. Nama-nama tokoh ini kemudian juga disertai dengan sejumlah literatur tentang apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang mereka kerjakan, bahkan apa yang akan mereka kerjakan. Bangsa ini seharusnya sudah paham betul, sudah tahu betul, dan sudah bisa dengan jernih membedakan mana tokoh, mana tim sukses, ataupun mana golongan yang berafiliasi langsung dengan anti kebersamaan, yang berafiliasi langsung terhadap anti keberagaman, yang berafiliasi langsung terhadap anti toleransi. Mari kita jaga, jangan sampai pemilu 2024 menjadi sebuah ajang untuk mempertanyakan eksistensi dan entitas kita sebagai NKRI. Pesta demokrasi dalam konteks kemasan pesta harusnya memberikan suasana yang sukacita, suasana genggam gempita, suasana yang mengagungkan, mendudukan rakyat sebagai tuan yang datang dan layak dihormati. Namun dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, pesta demokrasi selalu mendudukan rakyat bukan sebagai tuan, tetapi sebagai objek untuk kekuasaan. Kita menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi yang mendudukkan dan mentaktakan rakyat pada posisi dan tempat terhormat. Yang ada dan terjadi dari periode ke periode, dari waktu ke waktu, adalah rakyat digiring ke tempat-tempat pemungutan suara. Pilihan rakyat dibarter dengan beras sekilo dan duit segepok. Hasilnya adalah demokrasi kita bukan lagi demokrasi yang rasional, tetapi demokrasi kita adalah demokrasi yang transaksional. Sahabat rasional, membaca, mengamat deklarasi Pilpres 2024, deklarasi para calon yang mulai marah, kegiatan dari komunitas-komunitas pendukung para calon yang mulai gegap gempita, semua slogan, semua stigma, semua simbol yang mulai disematkan terhadap masing-masing pendukung. Ada celeng, ada banteng, kemudian ada nasionalis, ada religius. Semua harusnya menyemarakan suasana pesta demokrasi dalam konteks kualitas, bukan memberikan label tentang sebuah perbedaan. Demokrasi harus mengagregasi, mensegregasi semua kepentingan politik. Dalam konteks itu, kita mencari siapa yang terbaik, bukan saling membunuh untuk mencari siapa yang terkuat. Karena kekuatan kita berada pada kesatuan, keberagaman, dan kehendak bebas, serta rasionalitas logika kita memilih siapa pemimpin kita. Akhirnya, menuju pemilu 2024 yang menyisahkan 3 tahun, mari dengan jernih kita pilih. Kita lihat track record, kita lihat integritas, terutama bagaimana investasi sosial dari para kandidat. Jika selama ini yang mereka kerjakan hanya karena pangkat dan prestise yang disematkan oleh rakyat, semuanya biasa-biasa saja. Namun kalau kerja sosial mereka hanya karena panggilan nurani, mereka layak memimpin Indonesia. Karena hanya orang-orang yang memiliki integritas sosial, mereka bersih dari kepentingan kekuasaan. Salam rasional.